ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dimanapun kalian berada. Hari ini kita berupaya untuk menjaga, melindungi, membentengi diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjauhi semua yang menyebabkan kita tersentuh dan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, perut, kemaluan hati kita, ucapan, perbuatan, tingkah laku kita. Kita berupaya dan kita sendiri berupaya untuk mengawasinya. Dan ketika kita mampu hari ini melakukannya, maka besok pun kita harus berupaya kembali untuk melakukan hal itu. Ketika esok kita mampu melakukannya, lusa pun kita harus berupaya untuk melakukannya. Dan kita bukan hanya sekedar itu diminta oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita diminta untuk selalu meningkatkan. Kalau hari ini kita mampu baik, maka kita diminta esok lebih baik. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, kalau kita esok sama dengan kemarin, berarti kita termasuk hamba yang rugi. Dan kalau kita mampu hari ini lebih baik daripada kemarin, maka kita termasuk hamba yang beruntung. Dan kalau hari ini kita lebih jelek daripada hari kemarin, berarti kita termasuk orang yang celaka. Dan kita diminta selalu untuk jangan stop dalam satu tempat, kondisi, keadaan. Kita harus selalu berupaya jalan. Fafirru ilallah, kata Allah Subhanahu, maka firru ilallah, selalulah kalian berjalan untuk menuju Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Jangan stop. Kapan stop? Kalau sudah nyawa kita melayang baru stop. Sebelum melayang belum stop. Karena kedudukan yang dijanjikan oleh Allah, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap kita tidak akan pernah habis, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak pernah habis. Kalau dunia aja, dunia materi, kita hidup di atas dunia ini bukan hanya kita. Orang-orang sebelum kita hidup di atas dunia. Bahkan dari semenjak Nabi Allah Adam, manusia hidup di atas dunia sampai saat ini. Bahkan ada makhluk yang Allah ciptakan yang mereka menghuni dunia, bumi ini sebelum kita. Maka kita lihat kekayaan yang Allah siapkan bagi setiap kita dari masa Nabi Adam dan sebelum makhluk yang Allah ciptakan, manusia Banul Jan, sampai saat ini, sampai akan dunia tetap seperti itu, tidak berkurang, tidak habis, tidak habis. Kalau hal seperti itu secara lahir materi tidak habis, maka hal yang non materi itu jauh lebih besar dari itu dan lebih banyak dari itu. Simpanan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis. Maka jalan untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadat kebaikan juga tidak akan sampai kapanpun pernah habis. Yang habis itu keinginan kita, yang habis itu kemauan kita, yang stop itu kita, tapi Allah tidak pernah stop untuk memberikan anugerah-anugerah kepada kita dan menyiapkan tingkatan derajat-derajat buat kita sebagai hamba. Ayo mari kita berpacu, mari kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka berlomba-lombalah kalian dalam melakukan berbagai macam kebaikan. Berbagai macam kebaikan, bukan hanya satu kebaikan, berbagai macam kebaikan. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, menghimbau kita untuk melakukan kebaikan, dan beliau tunjukkan jalan-jalannya, cara-caranya, bahkan sekecil-kecilnya pun beliau tunjukkan.
Bahkan sekecil kebaikan itu pun dia dorong kita untuk melakukannya, dan beliau minta kepada kita untuk tidak meremehkannya, merendahkannya. Hal yang kecil yang kita lihat, beliau minta kepada kita untuk kita tidak meremehkannya, merendahkannya. Agar kita terbiasa dari yang kecil kita anggap besar, maka yang besar pun kita anggap sesuatu yang akan amat sangat besar. Sehingga kita mampu melakukan kebaikan yang besar, kebaikan sekecil-kecilnya. Karena setiap kebaikan ada kedudukan, martabat di sisi Allah dan derajat yang Allah siapkan, yang lebih dari yang kita bayangkan. Lebih dari yang kita bayangkan yang Allah siapkan bagi setiap kita dalam satu kebaikan, walaupun kecil kita lihat. Dan banyak contoh hal serupa itu diungkapkan oleh ulama-ulama orang-orang sebelum kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melakukan semua kebaikan, yang besar, yang kecil, yang lahir, yang batin, ucapan, perbuatan, tingkah laku, semuanya antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama, dan setiap gerak-gerik kita. Allahumma amin. Sempat kita Al-Faqih membaca kitab Risalatul Jami'ah yang berisi karya, diawali dengan Usuluddin pertama atau ilmu tauhid sedikit, atau rukun iman dibahas sedikit, rukun Islam juga dibahas sedikit, dan alhamdulillah kita sudah mulai kemarin pada rukun Islam dan kita ulangi insyaallah. Nanti terakhir disempurnakan dengan rukun ihsan. Bagaimana kita berupaya untuk betul-betul baik dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak hanya dituntut untuk beribadat, untuk berbuat kebaikan, tapi kita dituntut untuk sempurna dalam ibadat, dalam kebaikan, yaitu ihsan. Ayyukum ahsanu amala, innallaha katabal ihsan ala kulli syai', kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mulai dalam rukun Islam. Setelah dua kalimat syahadat, yaitu melaksanakan salat. Dalam melaksanakan salat ada syarat-syarat yang diminta oleh syariat agama untuk kita laksanakan sebelum kita melaksanakan salat. Di antara syarat yang utama, dan ia sebagai kunci salat dan kesempurnaan yang kita lakukan, menghantarkan kita untuk melaksanakan, menyempurnakan salat yang kita lakukan adalah wudu atau atau namanya tahara, bersuci. Furudul wudu, hal-hal yang wajib, yang fardu, yang dilaksanakan di dalam berwudu, di dalam bersuci. Kita harus tahu wudu adalah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wudu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mandi. Kalau mandi bisa ibadat, bisa bukan ibadat. Karena muslim mandi, non muslim pun mandi. Tapi kalau wudu hanya muslim yang wudu, non muslim tidak mungkin, mereka pasti tidak akan mungkin berwudu, karenanya wudu adalah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia merupakan kunci salat, dan ia merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh umat-umat sebelum kita, sampai kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disempurnakan kita wudu kita diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berkat sebab wudu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita minta, yang diminta atas setiap kita untuk menyempurnakannya, menjadi sarana untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenali kita esok nanti di hari kiamat sebagai umat beliau. Rasulullah kenal terhadap setiap kita sebagai umat beliau karena sebab wudu. Beliau mengatakan, "Inna ummati yub'ats yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu." Sesungguhnya umatku nanti dibangkitkan di hari kiamat ghurran muhajjalin. Artinya
nampak beda dari umat-umat sebelum kita karena nampak betul ghur dan muhajjal, artinya cahaya yang keluar yang nampak dari muka mereka dan tangan kaki mereka terutama, dan itu mereka miliki min atharil wudu dari sebab bekas-bekas atau sebab-sebab wudu yang telah mereka lakukan lalu ketika mereka hidup di atas dunia. Faman yastati' minkum an yutila ghurratah falyaf'al kama qala alaihi wasallam. Mengatakan barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang ghurratah cahayanya yang nampak pada tubuhnya, falyaf'al maka lakukanlah, kata Nabi besar Muhammad. Kita diminta oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan wudu kita agar sempurna Nabi besar Muhammad dalam mengenali kita sebagai umat beliau khusus yang dicintai oleh beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kecintaan beliau kepada kita umat luar biasa sampai melupakan diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan beliau setiap saat waktu beliau yang beliau pikirkan, yang beliau usahakan apa yang terbaik bagi kita sebagai umat. Di siang hari begitupun di malam hari, dalam setiap keadaan beliau. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah berhenti Nabi besar Muhammad stop dalam memikirkan kebaikan kita dan yang terbaik buat kita yang bisa beliau usahakan agar kita dapatkan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dari masa hidup beliau tidak stop. Sampai sekarang pun beliau di alam barzah tidak stop memikirkan kebaikan kita. Bahkan nanti kita akan lihat, bahkan semua manusia makhluk akan lihat bagaimana harus upaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan yang terbaik buat kita sebagai umat. Bahkan ketika estafet terakhir kita, ketika ingin melintas sirat, jembatan yang mengerikan itu, yang jarak tempuhnya 3000 tahun itu, ada riwayat dari 1000 yang melintasinya hanya satu yang selamat, atau dari yang 100 melintasinya hanya satu yang selamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah pertama kali melintasinya dan mengetuk surga, dibukakan surga terhadap beliau kembali berdiri di hadapan sirat di samping jembatan tersebut. Seraya beliau mengatakan, ya Rab salim salim, ya Rab salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya beliau menanti kita di beberapa tempat nanti sebelum itu. Sampai ada riwayat setelah beliau masuk surga pun beliau masih memikirkan mereka-mereka yang belum menyentuh surga Allah dari hamba-hamba yang masih tersisa dalam diri mereka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya kecintaan Nabi besar Muhammad, peduli Nabi besar Muhammad akan keselamatan kita, beliau berupaya sampai Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau, dan beliau mengatakan dalam sabdanya, yakhruj minan nar man kana fi qalbi mithqal darrah min iman. Agama qala alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan bersabda, tidak akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka Allah hamba-hamba yang masih tersisa dalam hatinya walaupun hanya sedebu bahasa kita, setitik dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikeluarkan melalui upaya Nabi besar Muhammad dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa beliau terhadap kita. Sampai beliau tidak sering berdoa untuk kebaikan kita sambil menangis di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ini sampaikan furudul wudu yang wajib atau fardu yang harus kita lakukan tatkala kita berwudu. Harus kita perhatikan. Pertama, niat. Dalam mazhab Syafi'i, niat termasuk bagian daripada ibadat dan termasuk bagian daripada yang wajib dalam setiap ibadat.
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu, beliau berpendapat sahnya jika diiringi, dibarengi dengan niat. Dan niat dalam setiap ibadat waktunya di pertama kali yang wajib dalam setiap ibadat. Itu tempatnya niat. Melafadzkannya hukumnya sunnah. Nawaitu, ucapan kita niat itu hukumnya sunnah. Yang wajib dan tempatnya dalam hati. Ketika kita mau salat, nawaitu usolli fardhu subuh rakatain sakbilal kiblati adaan imaman ma'muman lillahi ta'ala, itu hukumnya itu hukumnya sunnah. Yang wajib dalam hati kapan waktunya? Ketika takbiratul ihram. Karena pertama yang wajib dalam salat adalah takbiratul ihram, maka tempatnya itu ketika takbiratul ihram. Allahu akbar, itulah tempatnya niat nawaitu usolli tadi, atau usolli fardhu subuh yang lainnya. Kalau dalam wudu, pertama kali yang wajib dalam wudu adalah membasuh muka. Maka tempat niat adalah ketika membasuh muka. Ketika membasuh muka itu tempat niat nawaitul wudu, atau nawaitu ada al wudu, atau nawaitu tahara di shalah dan lain sebagainya. Nawaitu rafal hadas atau rafal hadasil asghar, itu niat-niat dalam berwudu. Salah satu di antaranya boleh kita lakukan. Paling minim niatnya nawaitul wudu, saya berniat untuk berwudu. Berbeda nanti dengan mandi. Kalau mandi tidak cukup, nawaitul ghusl tidak cukup. Saya niat mandi tidak cukup. Kenapa? Karena mandi bisa ibadat, bisa selain ibadat. Maka kalau mandi harus disebutkan wudunya untuk mandinya untuk apa? Nawaitul ghusl sunnah, nawaitul ghusl wajib, raf'al janabah, raf'a hadasil akbar dan lain sebagainya. Tapi kalau wudu cukup walaupun kita niatnya nawaitul wudu, karena wudu tidak terjadi kecuali ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempatnya ketika membasuh muka disunnahkan untuk kita melafadzkan sebelumnya nawaitu tahara lis shalah, nawaitu rafal hadasil akbar, atau nawaitul wudu. Baru kita nanti membasuh muka kita ketika air pertama kali menetes di muka kita, itulah tempat kita niat nawaitul wudu tadi. Ketika netes dalam namanya air itu dalam hati kita, nawaitul wudu dalam hati kita. Begitu juga waktu salat, sholli fardhu subuh rakatain, Allahu akbar, ketika alif Allah mulai, itu tempatnya salat niat. Sholli fardhu subuhnya Allahu akbar sampai bar, itu niat. Niat yang wajibnya bukan melafadzkan niat dalam hati. Istihdhar niyah, menghadirkan niat yang kita sudah lafadzkan sebelum kita melakukan takbir atau ketika kita membasuh muka dan ibadat yang lainnya. Bukan melafadzkan niat dalam hati, tapi istihdharun niyah, menghadirkan niat, bukan melafadzkan niat. Yang sudah kita lafadzkan dengan lisan kita tadi, kita hadirkan. Bukan kita lafadzkan kembali dalam hati kita. Bukan ketika Allah usolli fardhu subhi rakaatain, bukan itu. Kalau kita kembali melafadzkan niat dalam hati, maka takbirnya bisa panjang, takbirnya bisa berkali-kali. Kenapa? Karena kita melafadzkannya. Yang wajib bukan melafadzkan niat dalam hati, tapi wajib istihdharun niyah, menghadirkan niat yang tadi sudah dilafadzkan oleh lisan kita. Karenanya ulama mengatakan, menurut pendapat yang mu'tamad yang banyak dari ulama, takbir itu sunnahnya kalimatnya tidak panjang, Allahnya tidak panjang. Jadi Allahu akbar begitu. Nah, kalau andaikan kita melafadzkan niat, tidak mungkin kita Allahu akbar sudah sempat namanya melafadzkannya dalam hati kita. Pasti kita akan panjang dalam Allahnya. Allah. Kenapa? Karena kita melafadzkan niat dalam hati. Jadi Allahnya panjang. Dan alif Allahnya tidak boleh lebih daripada 7 alif 14 harakat.
Jadi Allahu Akbar, kita melintaskan atau menghadirkan niat yang usolli fardhu subuh itu sudah kita dalam Allahu Akbar itu kita lintaskan. Kita menghadirkannya. Bukan kita melafatkan kembali dalam hati. Begitu juga wudu, bukan ketika ini nawaitul wudu. Kita melintaskan niat yang nawaitul wudu itu kita lintaskan. Kita bayangkan itu. Itu yang wajib. Disunnahkan untuk melafatkan niat karena biasanya kalau kita mengucapkan sesuatu itu lisan ini hanya mengungkapkan apa yang ada dalam hati. Yang ada dalam hati. Ia sebagai gambaran yang ada dalam hati. Maka kita disunnahkan untuk melafatkan niat agar apa? Ketika kita niat maka gambaran lafaz tadi itu masih ada dalam hati. Maka ketika kita berwudu maka niat itu masih ada dalam hati, belum hilang. Kecuali kalau kita berbicara dengan kalimat yang lainnya. Jadi berganti. Maka setelah niat kita takbir Allahu Akbar, biasanya kalimat itu masih tersisa dalam hati kita. Belum hilang dia, belum hilang, belum terganti dengan yang lainnya dia. Hanya kalau niat sholat itu habis niat langsung Allahu Akbar. Insyaallah yang tadi kita lafadzkan masih tersisa itu kalimat belum terganti dengan yang lainnya karena yang baru kita ucapkan kalimat itu Allah alam. Niat. Atsani ghuslul wajh, yang kedua membasuh muka, bukan mengusap. Membasuh itu air itu harus mengalir. Itu namanya membasuh. Kalau mengusap itu tidak perlu airnya mengalir. Cukup kita mungkin basahi tangan kita taruh di anggota tubuh kita, cukup. Tapi kalau membasuh itu harus airnya mengalir. Tidak cukup basahi tangan begini. Tidak cukup. Harus airnya mengalir. Dan dalam setiap rukun wudu dari anggota tubuh yang diwajibkan untuk dilaksanakan dalam berwudu semuanya membasuh kecuali kepala atau rambut, itu mengusap. Selainnya muka, tangan, kaki dia harus membasuh. Artinya air itu harus mengalir ke tubuh kita. Air itu mengalir ke tubuh kita. Tidak cukup air itu stop, harus mengalir ke tubuh kita. Itu namanya membasuh muka, zahiril wajah. Jadi yang zahir, yang nampak dari muka kita semuanya muka. Wa hadduhu, batas muka yang wajib kita untuk basuh dalam berwudu. Mimmana bidi sya'rir ra's, awalnya dari tempat tumbuhnya rambut kepala, daerah sini, di atas sini. Memang tidak ada rambutnya hanya ada di ujung sini. Itu bukan berarti basuhnya dari ujung sini, bukan berarti kira-kira biasanya manusia yang ada itu selainnya itu di mana tempat tubuhnya di situ, ya dari situ. Maksudnya di situ yang wajib. Ila muntahya lahyaini wa dagantulan, sampai muntaha akhir lahyan, dua leha ini sebetulnya awalnya tulang yang ada di sini, ini tulang sampai ke sini dan dagan sampai ke dagu. Yang nampak dari muka kita di hadapan itu wajib kena. Ini nampak wajib kena sampai ke sini. Panjangnya disunnahkan untuk kita melebihkan sedikit ke atas, melebihkan sedikit ke bawah, biar lebih banyak cahaya yang nampak dari muka kita. Wa ardan minal udhuni ilal udhun, lebarnya dari anak telinga ke anak telinga. Dari anak telinga ke anak telinga. Telinga bukan bagian dari muka, walaupun sebagian ulama mengatakan telinga bagian dari muka. Bagi yang mengatakan telinga bagian daripada muka, maka wajib juga untuk membasuh telinga.
Ada yang mengatakan telinga bagian dari kepala. Artinya ketika mengusap kepala sunnah juga untuk mengusap telinga karena ia bagian dari kepala. Dan juga ada yang mengatakan telinga itu anggota tubuh tersendiri, bukan bagian daripada muka dan bukan bagian daripada kepala. Maka telinga disunnahkan untuk namanya diusap ketika membasuh muka karena ada yang mengatakan termasuk bagian daripada muka, dan sunnah untuk diusap ketika kita mengusap kepala karena ada yang mengatakan bagian daripada kepala, dan sunnah untuk kita namanya usap sendiri karena ada yang mengatakan ia bagian tubuh tersendiri, bukan bagian daripada muka dan kepala. Maka bagian dari tubuh kita yang paling banyak untuk diusap adalah telinga. 3 kali bersama muka, 3 kali bersama kepala, dan 3 kali sendiri. Itu telinga. Nah, anak telinga. Dari sini ke sini sama telinga. Semua yang ada itu bagian daripada kepala, daripada muka, wajib untuk dibasuh. Alis dibasuh. Seorang yang punya kumis ya agak tebal, yang tebal juga dibasuh. Kecuali jambang. Kalau tebal artinya tidak kelihatan jarak ketika seseorang berbicara satu sama lain berhadapan, itu yang wajib yang di hadapannya aja sini. Yang di bawah-bawahnya tidak wajib. Sunnahnya nanti takhlil, ambil air khusus takhlil. Bagi kaum laki-laki, bagi kaum perempuan biasanya perempuan tidak ada yang berjenggot. Itu kalau andaikan ada perempuan yang berjenggot maka dia wajib untuk membasuh sampai ke bawah. Berbeda dengan laki-laki karena laki-laki umumnya banyak yang berjenggot. Maka wajibnya di hadapan yang menyentuh tempat yang ada di muka. Bawah-bawahnya tidak wajib. Kalau tebal, kalau tipis wajib. Jadi saat menetes pertama air, maka nawaitul wudunya ada dalam hati. Dihadirkan di hati nawaitul wudunya. Al-thalis, yang ketiga, ya wajib sekali. Wajibnya dalam setiap anggota tubuh wajibnya sekali, sunnahnya sampai 3 kali. Wajib sekali kalau memang kita merasa dengan basuhan yang pertama itu sudah menyeluruh, itu cukup, artinya wajib. Kalau kita merasa masih ada yang belum kena, berarti belum dihitung 1. Kalau kita sudah merasa namanya menyeluruh baru dihitung 1. Barangkali mungkin untuk pertama kali 2 kali basuhan baru bisa kita hitung 1. Tapi kalau memang kita sudah meyakini dengan pertama basuhan itu sudah menyeluruh, maka itu dihitung 1, sunnahnya sampai 3, kecuali kalau waktu mepet. Kalau kita basuh 3 habis waktu sholat, maka wajib harus kita basuhnya sekali. Yang ketiga yang wajib, yaitu pertama niat, yang kedua membasuh muka anggota tubuh yang pertama yang wajib untuk kita basuh. Yang ketiga ghuslul yadain ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai kedua mirfaq siku, dari ujung jari sampai ke tumit lutut sini, pergelangan di atas sampai ke atas sedikit. Sunnahnya sampai ke bahu, sampai ke bahu sunnah. Dan setiap anggota tubuh yang ada, mungkin ada tambahan-tambahan yang lainnya yang tumbuh di tempat yang wajib, maka wajib untuk dibasuh. Andaikan mungkin ada mungkin ada anggota tubuh yang lain, kadang-kadang seseorang mungkin tangannya lebih satu, atau mungkin tumbuh daging di tempat yang lain, selagi tubuhnya di tempat yang wajib, maka wajib untuk dia basuh. Wajib untuk dia basuh ketika dia membasuh tangannya. Karena yang wajib
dari ujung jari sampai siku, andaikan tangannya tidak ada, mungkin pergelangannya tidak ada, sisa yang ada ini, maka wajib dia untuk membasuh sisanya yang ada. Andaikan sisanya cuman namanya sikunya aja, maka wajib dia basuh sikunya. Kalau seandainya sikunya tidak ada, siku tidak ada, di atas ini siku ini, tulang yang ini ya, tulang ini siku yang di atas ini, maka sunnah dia untuk membasuh sisanya, sunnah bukan wajib, karena tempat yang wajib sudah tidak ada. Jadi wajibnya dari ujung jari sampai siku wajib. Selagi masih ada tersisa bagian, maka wajib untuk kita membasuh yang ada. Tapi kalau sudah tempat yang wajib tidak ada, maka kita sunnah untuk membasuh yang ada. Membasuh, ini terpotong sisa segini ya, sunnah untuk membasuh, tidak wajib hukumnya. Diawali di sunnahnya kanan dan kiri itu bagi tangan dan kaki. Bagi tangan dan kaki disunnahkan untuk dibasuh pertama kali yang kanan, baru yang kiri. Tangan sama kaki, selebihnya disunnahkan untuk berimbai bersamaan. Bukan muka kanan dulu nanti baru kiri, ndak. Bersama. Begitu juga bukan telinga kanan dulu baru kiri, ndak, bersamaan. Bersamaan. Begitu juga yang lainnya. Kecuali tangan sama kaki, maka tangan sama kaki itu sunnah kanan berdahulu baru kanan dulu baru kiri. Sunnah. Artinya kalau orang mau kiri dulu ya tidak jadi masalah, tapinya hukumnya makruh karena dia menyalahi sunnah. Sunnahnya kanan dulu baru kiri, dan kanan kiri itu baru kiri itu disunnahkan untuk tangan dan kaki. Selainnya dari anggota tubuh, kalau diwajibkan maka wajibnya sunnahnya itu bersamaan. Kalau sunnahnya juga bersamaan. Jadi kalau telinga basahkan, tangan kita sama-sama. Andaikan karena tangan biasanya bulu-bulu seseorang itu tidak tebal, maka harus kena juga bulu-bulunya, kulitnya dan semua yang ada di tempat yang wajib termasuk bulunya harus kena air. Andaikan ada seseorang yang bulunya tebal, maka wajib dia membasuh bulu-bulunya semuanya, walaupun yang tebal itu harus kena. Karena jarang seorang manusia yang bulunya tebal, baik perempuan atau laki-laki. Yang keempat, masusya min basyar ras aw sya'rin fi haddi. Yang keempat, mengusap. Kalau muka, tangan tadi membasuh, artinya air harus mengalir. Air jatuh mengalir, air itu. Ke muka kita, begitu juga ke tangan kita mengalir. Kalau mengusap tidak perlu mengalir. Yang wajib dalam mengusap hanya kepala. Yang keempat, mengusap sebagian, tidak seluruhnya. Dari basyaratir ra'as, dari kulit kepala, au sya'rin fi haddi, atau mengusap rambut di dalam batas kepala. Rambut yang di batas kepala. Arti rambut yang di batas kepala itu, kalau rambutnya agak panjang, kalau ditarik, rambut itu masih di batas kepala. Batas kepala itu, kalau kita mungkin bikin tali ini kalau kita masukkan di atas namanya telinga kita, lingkaran. Di bawah tali ini muka. Di dalam lingkaran tali ini dalam lingkaran tali ini kepala. Lingkaran ini kepala. Kita dalam wajib, kita mungkin kulit kepala yang ada, yang dalam lingkaran, atau rambut yang masih dalam lingkaran. Arti dalam lingkaran, andaikan rambut seorang itu panjang, kalau ditarik, rambut itu masih dalam lingkaran kepala. Kalau rambut itu kalau ditarik sudah di luar lingkaran kepala, yang kita basuh yang di sini bukan yang di kepala, itu tidak sah. Ya, perempuan biasa yang panjang rambutnya, ada sebagai laki-laki yang panjang mirip perempuan rambutnya.
Maka yang wajib dia usap, kalau memang dia mengusap rambutnya, maka rambut yang masih di bagian batas kepalanya dalam lingkaran ini. Kalau yang dia basuh di luar lingkaran, kalau ditarik rambut yang dia basuh di luar lingkaran, maka itu tidak sah, tidak memenuhi syarat dalam mengusap rambut. Jadi perempuan harus hati-hati, jangan mengusap rambut karena panjang, diusap yang sini aja bang, ambil rambutnya ini, mengusapnya ini aja, enggak, harus dibatas rambut yang di batas kepalanya. Baik perempuan begitu juga laki-laki. Sunnah terutama bagi kaum laki-laki untuk mengusap semuanya. Wajib walaupun hanya sehelai rambut. Kalau sehelai rambut di batas kepala terusap cukup. Sunnah untuk semuanya. Jadi dibasahkan tangannya begini. Basahkan tangannya begini. Agar semua terusap namanya rambutnya dengan air yang basahkan begini. Kalau rambutnya mungkin agak panjang, bisa di sini, mungkin di tempat lain tidak kena, kecuali dengan dibalik mungkin baru kena, maka sunnahnya bolak-balik, ambil sini. Hitungnya sekali. Basah. Bukan rambutnya dibasuh, kepalanya dibasuh air, bukan. Ini dibasahkan begini. 3 kali. Itu kalau rambutnya bolak-balik bisa. Kalau rambutnya tipis saja ya cukup basah begini sekali. Atau kalau mau sekali-sekali agak tampil beda sedikit, mulai dari belakang. Kalau mau tampil lebih beda lagi, mulai dari begini. Itu boleh usapannya. Kalau memang bolak-balik hitungannya sekali sampai 3 kali sunnahnya. Yang wajib sekali. Yang penting kulit kepala atau rambut yang masih di batas kepala. Baik secara langsung kita dengan tangan, atau mungkin kita pakai tisu, kita basahkan tisu, terus kita usapkan kepala, ada jadi masalah, atau yang lain. Ini masalah. Al-khamis, yang kelima, ghuslul yadain ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki bersamaan kedua mata kaki. Mata kaki wajib. Jadi dari ujung jari-jari sampai mata kaki. Sama dengan tangan tadi. Wajib semua membasuh apa yang ada di tempat yang wajib. Andaikan ada seorang namanya kaki yang mungkin jarinya bertambah 1, atau ada daging dan lain sebagainya, selagi tumbuhnya di tempat yang wajib, wajib juga untuk dibasuh. Kalau seandainya ada yang terpotong dari bagian kakinya, selagi masih ada tersisa sampai mata kaki, maka wajib membasuh yang tersisa. Andaikan terpotong mata kakinya tidak ada, mata kakinya ada tinggal betisnya, maka sunnah untuk membasuh sampai lututnya. Sunnah membasuh sampai lutut. Disunnahkan kita untuk membasuh sampai lutut kita. Kecuali kalau kita wudu di tempat umum. Ya, wudu di tempat umum terutama perempuan. Kalau ada yang lihat dari kaum laki-laki yang bukan muhrimnya, tidak boleh dia menampakkan bagian daripada auratnya. Ini bagian daripada aurat yang muktamad untuk dia tutup. Tidak boleh dia buka, dan tidak boleh dia mencari melaksanakan yang sunnah, melakukan yang diharamkan dalam agama. Jadi cukup aja dia sampai mata kaki, di atas sedikit, agar betul-betul memang membasuhnya itu sampai mata kaki. Sunnah kanan baru kiri. As-sadis, yang keenam, at-tartib ala hadil kaifiyah. Harus tertib. Diawali dengan muka, habis muka tangan baru kepala, baru kaki. Tidak boleh terbulik. Sekali-sekalilah tangan dulu. Tidak boleh. Harus tertib. Andaikan dia tiba-tiba ketika lagi jalan, tiba-tiba ada orang nyiram. Ketika disiram itu kena semua, muka kena, kepala kena, tangan kena, kaki kena semua.
dalam satu siraman. Semua dalam satu waktu kena. Itu kalau seandainya orang tersebut mengingat dia niat dalam hatinya ketika terkena air itu untuk wudu, maka yang sah itu hanya mukanya. Kenapa harus tertib? Artinya kalau dia mau menyelesaikan wudunya, dia tinggal setelah itu membasuh tangannya, mengusap kepalanya, baru kakinya. Cuman ada satu kondisi keadaan yang tidak wajib tertib. Kalau seandainya seseorang mandi, dia tenggelam, mandi itu nyebur, dia tenggelam. Ketika ia masukkan tubuhnya semua di atasnya, di bawah air tubuhnya, dia niat, itu tidak jadi masalah. Boleh dia niat nawaitul wudu, dan tidak wajib saat itu dia untuk tertib. Artinya ketika menyelam nawaitul wudu, sah wudunya walaupun tidak tertib dalam satu kondisi keadaan. Hanya itu dari ulama kita Syafi'i yang mengatakan namanya kondisi yang boleh dalam satu waktu seseorang itu membasuh semua tubuhnya tanpa ada tertib. Kalau tidak wajib tertib. Artinya muka dulu diiringi dengan niat, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Ini yang wajib. Kalau yang sunnah ya cuci tangan, terutama bangun tidur. Saya niat sunat wudu. Cuci tangan, dia kumur-kumur, dia masukkan air ke dalam hidung. Kemudian dia keluarkan lagi. Baru dia mencuci muka, tangan, kepala, telinga, ada yang mengatakan lehernya, kemudian baru kaki. Dan setelah berwudu disunahkan dia untuk menghadap kiblat, mengangkat tangannya, doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Paling minim, paling sedikit. Tambah Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Kalau bisa lagi ditambah surat inna anzalna sekali sampai tiga kali. Dan kalau bisa, memang bisa duduk dalam keadaan duduk lebih baik. Kalau memang bisa dalam keadaan kondisi menghadap kiblat lebih baik. Dan kalau kondisi duduknya, kalau bisa namanya air itu tidak mercik ke tubuhnya, air bekas wudu tidak mercik ke tubuhnya, itu juga lebih baik. Wallahu alam. Kalau ada yang tanyakan, fadhal silakan. Kalau bisa antum sebelum ke masjid wudu di rumah dulu, jangan wudu di masjid. Ada keistimewaan kemuliaan yang Allah berikan. Kalau kita wudu dari rumah, sudah kita mulai wudu, sengaja kita jalan ke masjid sudah dalam kondisi wudu, ada keutamaan kelebihan. Nanti insyaallah kita akan bacakan hadis keutamaan kelebihannya, insyaallah. Alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan untuk melaksanakan subuh berjamaah. Nikmat luar biasa. Allah jaga kita dari subuh ini sampai malam, sampai isya. Allah jaga. Kana fi dhimmatillah hatta yumsi. Dia akan berada di jaminan Allah, tanggungan Allah sampai sore hari, sampai isya. Allah yang jaga. Kalau orang salat isya berjamaah, Allah jaga sampai subuh. Kadang salat isya berjamaah, Allah jaga sampai subuh. Dan jangan lupa setiap kita habis salat 5 waktu untuk baca ayat kursi. Di antara amalan yang sunnah dengan berbagai macam riwayat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disunahkan kita untuk membaca ayat kursi. Dan wiridan yang kita baca biasa habis salat itu sunnah untuk kita baca selesai salat.
Karena sunnah sholat ini paling banyak sunnah yang berkenaan dengan sholat paling banyak dibandingkan dengan ibadat yang lainnya. Dia ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah di dalam sholat, ada sunnah setelah sholat. Setelah sholat pun ada sunnah. Sampai ada seseorang ulama yang menghitung, Habib Abdullah bin Husain bin Thawir menghitung tentang sunnah yang berkaitan dengan sholat sebelum, dalam sholat, setelah sholat itu ia menghitung ada 1000 sunnah. Beliau menghitung ada 1000 sunnah yang berkaitan dengan sholat. Sebelum sholat, dalam sholat, setelah sholat. Semakin banyak sunnah yang dilaksanakan, maka semakin banyak juga bonus-bonus kebaikan yang kita dapat. Semakin sempurna juga sholat kita. Kalau semakin sempurna sholat kita, semakin besar harapan untuk diterima sholat kita. Walaupun kita sholat sama-sama, tapi yang kita dapat beda, tergantung kesempurnaan yang kita lakukan tergantung. Walaupun sholat kita sama, tapi yang kita dapatkan beda, tergantung kesempurnaan yang kita lakukan dalam sholat. Baik secara lahirnya, baik secara batinnya, baik secara namanya apa yang kita baca, yang kita lakukan, kecuali terutama dalam sunnah yang dituntut untuk kita kerjakan di dalam sholat. Fadhal, kalau mau ditanyakan fadhal. Ibu-ibu boleh tanya bang. Karena wudu ibadat, dan perempuan ketika dalam keadaan datang bulan atau nifas, mereka dilarang untuk melakukan ibadat, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh pegang Al-Quran, membawanya, menyentuhnya. Mereka juga tidak boleh berwudu untuk niat ibadat, karena wudu ibadat. Kalau ditanyakan, fadhal, silahkan. Terutama ibu-ibu, karena ibu-ibu ini top. Kalau setiap ibu yang ada di dunia ini salehah semua, pasti semua yang keluar darinya salehah. Karena ibu-ibu adalah madrasatul ula, sekolah madrasah yang pertama bagi setiap anak ibu. Kalau kita siapkan seorang perempuan, kita siapkan namanya satu keluarga yang hebat. Ibu. Maka maksudnya ibu-ibu harus mereka mau tidak harus mereka berupaya berusaha untuk memahami agamanya. Karena Allah titipkan setiap kita di rahim ibu-ibu 9 bulan. Bukan sehari 2 hari, 9. Selama itu dititip kita kepada ibu. Dari situ kita sudah mulai menuai karakter kita yang akan kita bawa setelah lahir kita. Makanya karena pentingnya itu Allah cerita kepada kita dalam surat Al-Imran bagaimana seorang ibu dengan doa yang dipanjatkan olehnya, usahanya. Karena ya kita doa baik, insyaallah. Tapi bukan hanya sekadar doa kita diminta, kita pun berupaya untuk melakukan apa yang selaras dengan doa kita, agar doa kita tuh memang ada wujud dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyata. Jangan doa aja, tidak ada usaha, harus ada usaha. Jangan ya Allah fulus, ya Allah fulus, ya Allah fulus, maafi fulus mampus. Ya Allah fulus, minta duit tapi tidak ada duit mampus. Tapi tidak usaha, tidak bisa. Harus ada usaha. Doa harus diiringi dengan usaha.
untuk kita menggapai apa yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah babini, ya Allah babini, ya Allah babini. Tapi ndak cari bini, ya ndak ada. Bukan mustahil, bukan mustahil. Ya bisa aja Allah Subhanahu, bagi Allah itu semua bagi Allah semua gampang. Itu tidur aja Bang sudah tak jadi. Tapi Allah minta ini, Allah minta. Rasulullah pun ketika menggambarkan rizki yang dijamin oleh Allah, Rasulullah menggambarkan burung. Burung keluar dari sangkarnya dari tempat atau sangkarnya atau tempatnya dalam keadaan lapar, dia keluar cari. Kita lihat ada burung yang tidak bercari. Semua burung bercari, kecuali kalau kita yang kurung. Kalau misalnya burung yang kita lihat di situ kan di warung-warung kan dikurung, kan tidak bisa bercari Sayyidin. Kita yang carikan. Kalau memang kita yang pelihara, kita harus siap. Kita yang harus siapkan makannya, kita harus siapkan minumnya dan semuanya. Tapi kalau tidak mereka pecah. Apalagi burung walet. Apalagi burung walet, burung yang antik itu. Keluar dari sarangnya subuh, pulang maghrib. Tidak tahu kemana keluarnya. Kemana burung walet itu keluar? Cari makan. Wallahu, tidak tahu kita di mana mereka cari makan. Pokoknya keluar, dia jalan jauh, maghrib baru pulang. Subhanallah, tahu tempatnya Bang. Rasulullah gambarkan seperti itu. Kita pun harus mencari. Keluar rumah Bang, keluar pasar, walaupun ya tidak lama, keluar dengan niat menggapai menjemput rizki Allah ya, insya Allah. Walaupun rizki itu seperti bayangan kita, dimanapun kita di situ tidak mungkin keliru Bang. Kalau Allah tulis buat kita rizki, tidak mungkin rizki itu keliru mampir ke tempat lain, tidak mungkin, pasti kita akan dapatkan. Dan sesuai dengan catatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin keliru. Dia tahu di mana sahibnya, temannya yang harus didatangi di situ rezeki. Fadhal, kalian tanyakan fadhal. Bulan Syawal masih kita, tapi sudah sebentar lagi habis Syawal, tidak sempat lagi kita puasa 6. Kalau memang sudah berhasil puasa 6, alhamdulillah. Tinggal kita lanjutkan puasa kita dari maksiat kepada Allah. Mata harus selalu puasa, telinga harus selalu puasa, lisan harus selalu puasa, tangan, kaki, perut, kemaluan hati, ucapan, perbuatan, tingkah laku harus selalu puasa. Puasa dari penyebab murka Allah, penyebab neraka Allah. Harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan puasa tak makan minum tapi maksiat. Enggak. Puasa karena tidak makan tidak minum karena hikmahnya untuk menekan hawa nafsu. Untuk menekan hawa nafsu, agar nafsu kita itu tidak kenyang. Kalau dia kenyang, dia liar. Kalau dia lapar, nurut kepada sehingga kita mudah mengendalikannya itu. Tapi jangan sampai tidak makan tidak minum tapi maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hebatnya ibu-ibunya dibentuk karakter seorang hamba itu dari mulai rahim ibu, karena disitulah ia menerima makanan, minuman dan semuanya. Sampai setiap kali kita tasmiyah kita baca surat tasmiyah, surat Al-Imran. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim ala Imran alal إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع. Dan semuanya itu surat.
Bagaimana Allah gambarkan seorang ibu ketika hamil, dia mengharap kepada Tuhannya, berdoa untuk kebaikan anaknya yang ada dalam kandungannya. Dan niatnya, kesungguhannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan hajatnya, niatnya. Jadilah seorang perempuan yang hebat luar biasa. Ya. Kalau semua ibu seperti itu, Masya Allah, yang keluar darinya hanya yang soleh, yang soleha. Dan jangan sampai keluar dari lisan seorang ibu kalimat yang tidak baik kepada anaknya. Senakal apapun itu anak, semucil apapun itu anak, sebejat apapun itu anak, sebandel apapun itu anak. Kalau bisa jangan sampai keluar kalimat yang tidak baik, apalagi anaknya disumpahi. La ilaha illallah. Jangan sampai, karena lisan seorang ibu itu buat anak itu seperti lisan seorang nabi buat umat. Jangan sampai kita yang sudah susah payah, kita sendiri yang menyusah payahkan diri kita lebih dari sebelumnya. Maka doakan anak kita yang baik. Maka doa kita itulah yang akan mengiringi, melindungi anak kita itu dimanapun dia berada. Jangan sampai kita sumpahi. Kalau kita sumpahi, sudah kita susah, maka kita sendiri yang bikin diri kita lebih susah. Kenapa? Karena sumpah itu takutnya kabul. Yang tadi mucil tambahmu, siapa yang buat dia tambah mucil? Ibunya sendiri dengan sumpahnya membuat anak itu tambah mucil. Tapi kalau ibu itu tidak mengeluarkan kalimat kecuali yang baik, insya Allah tidak akan meninggal dia menutup mata kecuali ia lihat anaknya seperti yang selama ini dia minta kepada Allah. Harus sabar bang kita. Sebagai orang tua tidak boleh kita jadi orang tua yang egois, yang mau menang sendiri. Biasanya orang tua ini egois, menang sendiri. Maunya anak itu baik menurut harapannya, tapi dia tidak mendidiknya. Anak itu kan kita yang bentuk. Anak itu kita yang bentuk. Maka semangat anak itu fitrah lahirnya. Abahnya, ibunya lah yang buat dia ini seperti Yahudi, seperti Nasrani, seperti Majusi. Siapa abawah? Kedua orang tuanya kita, bang. Kita yang buat anak kita ini A, B atau C. Kalau enggak dia murni, bersih, suci. Maka kalau seandainya anak kita mucil, jangan dulu cepat-cepat menyalahkan anak kita. Barangkali kita tidak mendidiknya. Barangkali kita teledor dalam mendidiknya. Barangkali kita tidak pas, tidak tepat dalam mendidiknya. Terutama didikan yang harus kita jaga betul, jaga pergaulannya. Jaga pergaulannya. Karena Allah SWT mengatakan seorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Kalau kita jaga pergaulannya, insya Allah kalau dia bergaul dengan orang baik, pasti dia jadi orang baik. Dengan siapa dia bergaul, itulah dia, itulah dirinya. Jadi harus jaga-jaga betul pergaulan anak-anak kita. Ya khair, mudah-mudahan Allah SWT berikan kita selalu sehat afiat, luaskan rezeki kita lahir batin, diiringi keberkahan dari Allah dan kebaikannya. Allah limpah ruahkan dalam rumah tangga kita mawaddah rahmah sakinah. Allah jadikan rumah kita surga bagi kita. Mudah-mudahan Allah SWT sampaikan umur kita sampai kita berjumpa Ramadan tahun depan, insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam bertakwa,
istiqamah di dalamnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima semua kebaikan kita, maafkan salah khilaf kita, dosa kita diampuni, dijadikan kebaikan, dan apapun hajat kita mudah-mudahan disampaikan oleh Allah dari kebaikan dunia akhirat. Ala hadina kunna sallallahu alaihi wasallam fi afiyah wa ila hadratin nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما جاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم الحمد لله العالمين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.